Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analisa mingguan kita pada hari ini, rekan trader. Seperti biasa, seminggu telah berlalu, kita telah meninggalkan pergerakan pasar selama 1 minggu yang lalu, dan sekarang kita akan memasuki minggu yang baru. Bagaimanakah pergerakan pasar pada minggu yang baru ini? Kita akan melihat bersama-sama. Tapi alangkah baiknya, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada minggu yang lalu. Rekan trader semuanya, kalau rekan trader lihat pada minggu yang lalu pergerakan pasar sangat luar biasa. Dan kalau kita mulai dari data fundamental, rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana pada minggu yang lalu pergerakan pasar ini sangat dipengaruhi oleh data-data yang terjadi pada di pasar. Rekan trader bisa lihat pada hari Senin pada minggu lalu penjualan rumah baru, kepercayaan konsumen, ya ini sangat melandasi apa yang terjadi ya. Disambung pada hari Selasa juga ya, hari Senin itu penjualan rumah baru ya, hari Selasa ada kepercayaan CB ya, inventory minyak mentah. Hari Rabu tidak ada, hari Kamis selain hari Kamis, kalau hari Kamis itu banyak karena hari Kamis itu ada PDB yang dikeluarkan, di mana PDB ini sebesar 3,4%. Dia agak sedikit naik dari sebelumnya 4,9. Dan klaim pengangguran awal rekan trader bisa lihat pada klaim pengangguran awal dia mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Penganggurannya sedikit berkurang dari 212.000 menjadi 210. Dan rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa pasar ditutup pada hari Jumat, walaupun pada hari Jumat kita semua tahu bahwa sebagian besar pasar tutup, dolar tutup, emas tutup, ya, tapi ada berita yang dikeluarkan di mana indeks harga belanja personal sebesar 0,3% dan indeks harga PCI inti sebesar 2,8%. Di samping itu juga ada pidato dari Ketua Dewan Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell. Nah, bagaimanakah secara teknikal? Secara teknikal rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa pergerakan pasar yang terjadi pada minggu yang lalu, kita mulai dari indeks dolar Amerika dulu. Indeks dolar Amerika, kita lihat indeks dolar Amerika selama 1 minggu mengalami penguatan yang sangat dahsyat. Seperti dengan prediksi saya, di mana saya bilang bahwa kemungkinan besar dia akan naik. Dia naik sampai di level 104.437. Jadi dia meninggalkan 103 ya rekan trader ya. Begitupun juga untuk euro angkel saham dolar. Euro angkel saham dolar mengalami pelemahan yang signifikan. Dia turun sampai ketinggian yang sangat minimal 1.07 ya. Ini sangat luar biasa. Begitupun juga untuk pound sterling. Untuk pound sterling rekan trader, pound sterling ini dia kalau benar-benar pound sterling ini pada minggu yang lalu agak sedikit mengalami penguatan. Tapi walaupun kita lihat bahwa pergerakan yang terjadi ini benar-benar wait and see ya, karena ya rekan trader lihat pergerakan selama 1 minggu dia lebih banyak ke sideways. Dan untuk gold tidak bisa dibilang lagi bahwa gold minggu kemarin adalah kemenangan yang besar untuk emas, karena kalau kita lihat emas naik sampai level tertinggi di 2236. Ini adalah nilai yang paling tertinggi setelah minggu yang lalu sempat di 2222. Minggu ini 2236. Apakah dia masih bisa tinggi lagi? Kita akan lihat bersama-sama. Kemungkinan besar kita akan lihat ya. Dan untuk USD Yen Jepang, prinsipnya USD Yen Jepang pada minggu kemarin dia lebih wait and see. Ya, dia bergerak sangat tipis. Pergerakannya tidak terlalu banyak, wait and see, dan kita akan lihat untuk minggu ini ya. Oke rekan trader, itu adalah pergerakan yang terjadi pada pasar minggu yang lalu. Bagaimanakah untuk minggu ini rekan trader? Untuk minggu ini kalau kita lihat rekan trader ya, kalau saya mau bilang secara garis besar untuk minggu ini, untuk awal kita lihat dulu dari data fundamental. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya untuk minggu depan. Ini ada kalender ekonomi yang harap diperhatikan oleh rekan trader. Kita mulai dari hari Senin. Hari Senin walaupun sebagian besar ya banyak masih libur pasca, tapi ada berita yang dikeluarkan dari Amerika di mana indeks manajer pembelian PMI akan dikeluarkan. Ya, indeks manajer pembelian PMI manufaktur juga akan dikeluarkan pada pukul 24.05 dan 21.00 hari Senin besok.
Hari Selasa harap diperhatikan lowongan pekerjaan JOLTS nih harap dan IHK Jerman. Ya, inflasi Jerman harap diperhatikan. Hari Rabu puncak-puncaknya hari Rabu ini ada IHK dari Eropa, perubahan tenaga kerja non pertanian ADB sebelum dia masuk nanti hari Jumat di non farm payroll, indeks manajer pembelian non manufaktur, dan ditutup pada pukul 23:10 pidato Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell. Lanjut hari Kamis rekan trader, kita bisa lihat hari Kamis ada data dari klaim pengangguran awal. Ya, klaim pengangguran awal biasanya hari Kamis banyak ya, tapi hari Kamis ini kayaknya dikit ya klaim pengangguran awal. Biasanya hari Rabu nggak terlalu, hari Kamis banyak, tapi minggu yang akan terjadi minggu depan ini ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 5, rekan trader bisa lihat bahwa klaim pengangguran awal tanggal 4 akan terjadi. Dan hari Jumat puncaknya akan ada rata-rata pendapatan per jam 19.30, tingkat pengangguran, dan yang paling luar biasa, non-farm payroll akan dikeluarkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini dia harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya non-farm payroll. Nah, bagaimanakah secara teknikal pada minggu depan? Oke, kita coba langsung masuk secara teknikal. Secara teknikal, rekan trader, kita coba langsung lihat ke platform. Secara teknikal kita lihat dari indeks dolar Amerika. Dari indeks dolar Amerika, kalau kita lihat dari data yang akan terjadi, kemungkinan besar saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika pada minggu depan masih kuat untuk mengalami penguatan. Ya, masih kuat untuk mengalami penguatan, dan saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia ini akan naik sampai level yang paling tertinggi masih bisa dapat ya rekan trader ya. Ini saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia ini akan naik sampai level yang paling tertinggi itu masih bisa menembus 104.891 atau malahan dia bisa menembus di level 105.005 atau 000. Peluang besar dia bisa menembus sampai di 105. Ya, tapi sekali lagi juga harus diperhatikan data-data ini banyak yang dikeluarkan, jadi tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa jatuh, dan saya bisa bilang bahwa kemungkinan jatuh pun juga bisa, dan dia bisa jatuh sampai level terendah di 103.364. Oleh karena itu, untuk minggu depan ya, saya bisa memprediksikan kemungkinan besar dia ini akan bergerak dari level paling tertinggi di posisi 104.891 atau bisa masuk di 105.005, taruhlah 105 ya, sampai level terendah di 103.364. Bagaimanakah euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar dan trader, saya bisa bilang bahwa euro angkel saham dolar ini masih punya peluang untuk mengalami pelemahan. Saya bisa bilang dia ini masih bisa melemah rekan trader. Tidak tertutup kemungkinan dia ini bisa jatuh sampai di level 1.07662 ya. Dia bisa jatuh sampai di sini, atau mungkin juga sampai di 1.07379. Ya, dia bisa dari sini. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia naik rekan trader. Dia bisa naik sampai di level 1.08510. Oleh karena itu saya beranalisa dia ini minggu depan dia akan bergerak antara nilai tertingginya di 1.08510 sampai nilai terendahnya menurut saya ya berada di level paling terendah di seputaran 1.07062. Itu arah pergerakan dari euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pound sterling? Untuk pound sterling minggu depan rekan trader, kalau saya lihat minggu depan saya masih bisa bilang bahwa kalau menurut analisa saya minggu depan dia ini melemah. Dan saya bisa bilang bahwa pelemahan yang paling terendah bisa saja terjadi sampai di level paling terendah itu seputaran 1.25318. Itu bisa saja terjadi. Tapi hati-hati, bisa juga dia terjadi penguatan, dan penguatan paling tertinggi itu di seputaran 1.26844. Jadi pergerakannya ini menurut analisa untuk minggu depan. Untuk minggu depan saya menganalisa
dia akan bergerak di antara, nah ini A sampai di level paling terendah di seputaran sini. Nah, antara 1.25318 sampai nilai tertinggi di 1.26844. Bagaimana ke gold? Nah, untuk gold rekan trader, kalau saya beranalisa rekan trader, kemungkinan besar ini dia bisa turun, tapi oke, saya bisa lihat bahwa dia ini masih oke, anggaplah dia punya peluang naik ya, tapi menurut saya ketinggian paling maksimal itu saya tidak mau bilang dia akan sampai di level di sini 1.268 2282.75 menurut saya terlalu tinggi, tapi kemungkinan dia bisa sampai di 2266. Oke, dia bisa sampai situ. Tapi ada tapinya. Tidak tertutup kemungkinan dia ini akan jatuh kembali lagi ke level paling terendah di 2150. Jadi menurut analis saya, dia pada minggu depan ini dia akan mencoba bergerak level paling tertinggi di seputaran 2266.713, tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa naik sampai di level paling tertingginya di daerah sini ya 2282.25. Tapi peluang pelemahan ini masih ada dan dia bisa turun sampai level terendah di posisi 2150.03. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita lihat bersama-sama bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang. Kalau menurut analisa saya, USD Yen Jepang ini menurut saya dia masih punya peluang sedikit aja untuk naik lebih tinggi lagi, dengan ketinggian paling maksimal berada di posisi 152.337. Walaupun tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa turun sampai level paling terendah itu di posisi 150.982. Jadi untuk minggu depan menurut analisa saya dia ini akan bergerak di antara level paling tertinggi sampai level paling terendah, nah di seputaran sini ya. Jadi pergerakannya itu nggak terlalu besar lah, antara 150.346 sampai 152.337. Oke, rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa teknikal kita pada hari ini. Saya bukan analisa teknikal, tapi analisa mingguan kita pada hari ini dari tanggal 1 sampai tanggal 5 April tahun 2024. Saya selalu berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.